Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walid Hafid Rusdianto. Saya dari kelas 12 IF05 dengan NIM 1031124300012. Di sini saya izin menjelaskan mengenai tugas subsel audit 0314 dari kalkulus lanjut. Untuk soal yang pertama diberikan fungsi skalar berupa f x, y sama dengan x kuadrat min 3y kuadrat dan titik P sama dengan 1,2. Soal poin A, menghitung vektor gradien nabla f x, y. Yang pertama, membuat turunan parsial terhadap x atau fx sehingga menjadi do f per do x sama dengan do per do x kuadrat min 3y kuadrat sama dengan 2x. Lalu untuk turunan parsial terhadap y atau fy, sini do f per do y sama dengan do per do y, x kuadrat min 3y kuadrat sama dengan min 6y. Lalu bentuk vektor gradiennya menjadi nabla fx, y sama dengan fx, fy sama dengan 2x, min 6y. Selanjutnya poin yang B, menentukan nilai gradien di titik P 1,2. Yang pertama, mensubstitusi nilai x yaitu 1 dan y nya 2 terhadap nabla f x, y. Nabla f 1,2 sama dengan 2 kali 1, min 6 kali 2 sama dengan 2, min 12. Lalu lanjut poin yang C, yaitu menghitung turunan berarah dari DUVP. Yang pertama, hitung turunan menggunakan rumus DUVP sama dengan nabla F P kali A per norm A. Lalu DUFP nya menjadi 2, min 12 dikali 3,4 per akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Lalu akarnya dijabarkan menjadi 2, min 12 dikali 3,4 per 5, maka menjadi 2 kali 3 ditambah min 12 kali 4 per 5 sama dengan menjadi 6, min 48 per 5 menjadi min 42 per 5. Selanjutnya yang poin D, menentukan arah dan nilai turunan berarah maksimum. Yang pertama, arah laju perubahan maksimum merupakan nabla f 1,2 merupakan 2, min 12. Lalu nilai laju perubahan maksimum dicari menggunakan norm dari nabla f 1,2 sama dengan norm 2, min 12 sama dengan akar 2 kuadrat tambah min 12 kuadrat. Lalu menjadi akar 4 tambah 144, lalu menjadi akar 148, atau bisa juga disebut sebagai 2 akar 37. Selanjutnya untuk poin E, arah turunan berarah 0. Yang pertama kita akan mencari vektor yang tegak lurus, dimana konsepnya itu jika vektor AB maka tegak lurus dengan vektor B, min A atau min B, A. Di sini kita mempunyai vektor 2, min 12, maka kita tegak lurus dengan 12,2, lalu disederhanakan menjadi 6,1. Lalu selanjutnya ubah menjadi vektor satuan, yaitu membagi vektor 6,1 dengan panjangnya adalah akar 6 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 37. Lalu arah vektor satuannya adalah V sama dengan 6 per akar 37, 1 per akar 37. Matriks geometrisnya adalah
Arah ini merupakan garis singgung terhadap kurva ketinggian fungsi di titik P. Selanjutnya soal yang kedua, diberikan fungsi fx, y sama dengan x pangkat 3 min 3x tambah y kuadrat. Yang pertama, menghitung turunan parsial pertama. Turunan parsial terhadap x, fx sama dengan 2 per 2x, x pangkat 3 min 3x tambah y kuadrat sama dengan 3x kuadrat min 3. Lalu turunan parsial terhadap y, fy sama dengan 2 per 2y, x pangkat 3 min 3x tambah y kuadrat sama dengan 2y. Lalu poin yang P menentukan titik stasioner. Titik stasioner merupakan titik yang dimana fx itu bernilai 0 dan juga fy bernilai 0. Yang pertama, selesaikan dulu sistem persamaannya. Dari fy sama dengan 0 itu 2y sama dengan 0, maka y nya sama dengan 0. Dari fx sama dengan 0 itu 3x kuadrat min 3 sama dengan 0, maka 3 dipisahkan menjadi x kuadrat min 1 sama dengan 0, maka x kuadrat sama dengan 1, sehingga x nya menjadi 1 atau x sama dengan min 1, sehingga daftar titik stasionernya yaitu 1,0 dan min 1,0. Yang C, menghitung turunan parsial kedua, yaitu di sini kita menghitung mulai dari fxx terlebih dahulu sama dengan 2 per 2x, fx sama dengan 2 per 2x, 3x kuadrat min 3 sama dengan 6x. Lalu fy yaitu 2 per 2y, fy 2 per 2y, 2y sama dengan 2. Lalu fxy sama dengan 2 per 2y, lalu fx sama dengan 2 per 2y, 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Lalu poin yang D, menguji titik stasioner. Di sini kan titik stasioner berupa 1,0 dan juga min 1,0. Yang pertama kita menguji titik 1,0 dengan cara fxx 1,0 sama dengan 6 dikali 1 sama dengan 6, fgy 1,0 sama dengan 2, fxy 1,0 sama dengan 0. Lalu D 1,0, 6 dikali 2 min 0 kuadrat sama dengan 12. Maka kesimpulannya, karena D nya lebih besar dari 0 dan juga fxx nya lebih besar daripada 0, maka titik 1,0 adalah titik minimum lokal. Selanjutnya, melakukan uji coba di titik min 1,0. Pertama, fxx dari min 1,0 sama dengan min 6 kali min 1 sama dengan min 6, fyy min 1,0 sama dengan 2, fxy min 1,0 sama dengan 0, d min 1,0 sama dengan min 6 kali 2 min 0 kuadrat sama dengan min 12. Kesimpulannya, karena D lebih kecil dari 0, maka titik 1,0 adalah titik pelana atau bisa disebut juga sebagai saddle point. Selanjutnya poin yang E, menentukan sifat global dari minimum lokal. Yang pertama, hitung dulu nilai minimum lokal. F 1,0 1 pangkat 3 min 3 dikali 1 tambah 0 kuadrat, 1 min 3 tambah 0 sama dengan min 2. Lalu kita analisis dulu dari globalnya, yaitu fx, 0 sama dengan x pangkat 3 min 3x. Lalu misalkan jika x nya min 10, maka f min 10,0 nya itu menjadi min 10 pangkat 3 min 3 kali min 10, lalu menjadi min 1000 plus 30 menjadi min 910. Lalu kesimpulannya, karena ditemukan nilai fungsi berupa min 970 yang merupakan jauh lebih kecil daripada nilai minimum lokal, itu artinya fungsi tersebut tidak memiliki batas bawah, sehingga titik minimum lokal di 1,0 itu bukan merupakan minimum global, sehingga fungsi ini tidak memiliki minimum ataupun maksimum global. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.